Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anaknya Budia, anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dia sehat, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bisa menjaga kesehatan supaya belajar di tengah suasana pandemi ini. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Budiah lanjutkan lebih lanjut, hari ini kita akan belajar beberapa materi yang akan kita pelajari. Biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelumnya Budiah cek dulu kehadirannya. Yang sudah hadir pada pembelajaran Google Meet hari ini adalah ada Mas Faiz, ada Mbak Shirin, ada Mbak Lintang, ada Mas Arya Mukti, ada Mbak Syakira, Mbak Jihan sudah hadir, Mbak Marwah, Mas Dava, Mbak Laili, Mas Kesya, Mbak Devina, kemudian ada Mas Zaki, terus ada Mbak Nabila, kemudian ada siapa yang belum disebutkan, Mas Arya Nur, kemudian nah, alhamdulillah semuanya sudah hadir, sudah masuk semuanya. Berarti tidak ada yang hari ini berhalangan. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Selanjutnya, supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Siap? Pada hitungan ketiga, semuanya menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku tumpah darah, Allah jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan air. Indonesia bersatu, bangsaku, rakyatku, hanya bangunlah jiwanya raya Indonesia merdeka, tanahku yang ku cinta, raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka. Indonesia Raya. Indonesia Cukup. Raya. Baik, cukup. Semuanya ya sudah cukup menyanyinya. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beberapa materi. Yang pertama, nanti kita akan belajar untuk mencari informasi dari suatu teks tertulis. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti anak-anak dapat menganalisis, dapat sebelum Budiah lanjutkan, mohon sekali lagi jangan mengeluarkan suara-suara ya, nanti Budiah suaranya tidak bisa terdengar dengan jelas, nggih? Oke, Budiah lanjutkan. Budiah ulangi sekali lagi, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, mencari informasi dalam suatu teks tertulis. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak bisa menelaah informasi yang ada dalam suatu teks. Kemudian anak-anak nanti juga bisa menyebutkan jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, yang ketiga, anak-anak akan dapat menganalisis peran usaha ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku semuanya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia ya. Jadi kemarin kita sudah pernah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Ternyata bernafas itu membutuhkan udara yang bersih anak-anak. Kita membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas. Nah, udara bersih itu dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu menghasilkan udara yang bersih. Seperti teks yang akan kita baca berikut ini, kita akan membaca teks judulnya Hari Menanam Pohon. Ya, kita akan lanjutkan dengan literasi. Literasi kita hari ini adalah teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Seperti biasanya, nanti teks ini akan dibacakan oleh kalian secara bergantian. Akan Budiah tunjuk salah satu dari kalian untuk mengawali membaca. Sebelum Budiah tunjuk, apakah teks yang ada di layar ini bisa terlihat dengan baik anak-anak atau kurang besar mungkin? Tak terlihat, Bu. Oh, tidak terlihat ya. Kurang besar ya, berarti ya, sebentar. Nah, segini sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Silakan yang pertama yang akan membacakan paragraf yang pertama adalah Mbak Syakira. Dari judulnya juga dibaca, nggih? Silakan. Nanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Hutan itu sematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Terima kasih Mbak Marwah, Mbak Syakira, matur suwun. Suaranya sudah terdengar dengan jelas dan juga membacanya sudah sangat baik. Dilanjutkan untuk paragraf yang kedua, karena tadi Mbak Marwah sudah disebutkan Budiah. Silakan Mbak Marwah dibacakan untuk paragraf yang kedua. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat
kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Baik, terima kasih Mbak Marwah. Suaranya juga terdengar dengan sangat jelas. Kita lanjutkan di paragraf yang ketiga, anak-anakku. Paragraf ketiga akan dibacakan oleh Mbak Shirin. Silakan Mbak Shirin dibacakan untuk paragraf yang ketiga. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Baik, terima kasih tidak kalah dengan suaranya Mbak Marwah dan juga Mbak Syakira loh. Suaranya Mbak Shirin juga terdengar dengan sangat baik. Membacanya juga sangat lancar, sangat keras suaranya. Paragraf terakhir anak-anak, kita lanjutkan membacanya. Silahkan Mas Dava. Dibacakan oleh Mas Dava untuk paragraf keempat. Berperan untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Terima kasih Mas Dava, ini juga suaranya sudah sangat keras, enggak kalah juga tadi dengan suaranya Mbak Syakira, Mbak Marwah dan juga Mbak Shirin. Baik anak-anak, baru saja kita baca teks berjudul Hari Menanam Pohon. Dari teks ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang akan kalian tuliskan nanti melalui LKPD. Yang pertama yang ada bagian informasinya. Dari teks berjudul Hari Menanam Pohon ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting ya yang bisa kita dapatkan dari apa, kapan, di mana, mengapa, siapa dan apa ya. Silahkan anak-anak siapkan LKPD kalian yang pertama yang ada gambar bagan ini. Silahkan disiapkan dulu. Kita akan bahas bersama-sama. Sudah? Sudah ketemu LKPD-nya? Baik. Kalau sudah ketemu, dari teks yang baru saja anak-anak baca tadi tentang Hari Menanam Pohon, coba kalian masukkan informasi-informasi penting dari teks tersebut, dimasukkan ke dalam bagan atau peta pikiran yang ada pada LKPD yang pertama. Ada yang sudah ketemu jawabannya, mungkin tadi sambil membaca juga sambil mencari informasi pentingnya. Kita bahas dulu, kita uraikan dulu dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan dulu yang akan kita bahas. Silakan dijawab oleh Mbak Revina. Apa yang dilakukan? Menanam kembali pohon di lingkungan. Menanam kembali pohon di lingkungan. Betul sekali jawabannya. Ya, jadi informasi pertama yang kita peroleh dari teks tersebut yang pertama adalah menanam kembali pohon di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua adalah tentang kapan. Kapan kegiatan tersebut dilakukan? Silakan jawabannya Mbak Devina apa? Untuk yang kapan? Oh, nampaknya Mbak Devina agak terganggu sinyalnya. Baik, selanjutnya Mbak Laili. Untuk informasi kapan kegiatan tersebut dilakukan, silakan dijawab Mbak Laili. Saya ingin menanam pohon kembali. Tanggal 8 November.
Ya, coba kita cek pada teksnya ya. Jadi setiap tanggal 28 November itu diperingati sebagai hari menanam pohon. Tapi diawali yang pertama kali adalah sejak tanggal 26 November tahun 2015. Jadi ada dua jawaban ya anak-anak ya. Kalau untuk pertama kalinya itu tanggal 26 November 2015, sedangkan peringatannya pada tanggal 28 November 2000 setiap tanggal 28 November. Baik. Lanjut kita akan membahas informasi penting selanjutnya dari pertanyaan di mana kegiatan itu dilakukan. Silahkan Mbak Devina mungkin bisa menjawab. Sudah terdengar suaranya? Di mana kegiatan itu dilakukan? Katanya Sultan Adam kalimat Selatan. Oh, suaranya masih terputus-putus. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan di mana kegiatan itu dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Mungkin tadi jawaban Mbak Devina juga sama nggih, tapi suaranya terputus-putus. Begitu ya Mbak Devina ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Devina dan juga Mbak Aisyah. Betul sekali jawabannya untuk informasi yang ketiga. Kita lanjutkan untuk informasi berikutnya yang kita dapatkan dari teks itu, dari pertanyaan pohon apa yang ditanam? Pohon apa yang ditanam? Silahkan dijawab Mas Kesya. Pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Betul sekali jawabannya Mas Kesya. Ya, terima kasih. Itu jadi informasi yang keempat adalah dari pertanyaan pohon apa yang ditanam. Dari pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan. Selanjutnya, informasi yang kelima dari pertanyaan mengapa kita harus menanam pohon. Mengapa kita harus menanam pohon? Silahkan dijawab oleh Mas Arya Mukti. Agar semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Terima kasih Mas Arya Mukti, betul sekali jawabannya agar semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Betul sekali. Selanjutnya untuk informasi yang keenam atau terakhir dari pertanyaan siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan akan dijawab oleh Mbak Shirin lagi. Silakan Mbak Shirin. Siapa yang melakukan? Masyarakat. Ya, betul sekali masyarakat. Jadi yang melakukan penanaman pohon kembali adalah masyarakat. Mbak Devina, mikrofonnya bisa dimatikan sebentar ya. Di-mute dulu mikrofonnya. Oke, ya anak-anak itu tadi informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks yang sudah kita baca bersama-sama dengan judul Hari Menanam Pohon. Nah, dari teks ini kita juga bisa belajar banyak sekali anak-anak ya. Ini kan tentang menanam pohon. Pohon itu selain menghasilkan oksigen sebagai karena disebutnya kan sebagai paru-paru dunia. Disebutnya kan sebagai paru-paru dunia hutan kita itu karena dari tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon di sekitar kita itu bisa menghasilkan oksigen, udara yang bersih untuk kita bernafas. Ternyata selain menghasilkan udara yang bersih, selain menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, ternyata pohon-pohon yang ada di sekitar kita itu bahkan di hutan-hutan yang ada di Indonesia itu juga bisa menghasilkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, bisa diambil kayunya untuk digunakan untuk perabotan rumah tangga. Bisa digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi peralatan-peralatan rumah tangga. Seperti ada meja,
kursi, almari, kemudian juga ada jendela, ada pintu. Di samping itu juga bisa dipakai untuk membuat pernak-pernik atau hiasan-hiasan rumah yang bahan bakunya dari kayu. Contohnya adalah vas bunga. Vas bunga, kemudian ada tempat pensil yang bahan bakunya dari kayu. Baik, sebelum Budiah lanjutkan, sekali lagi, mohon yang belum dimatikan mikrofonnya, dimatikan dulu. Di-mute dulu, oke, biar suara Budiah terdengar dengan jelas. Nanti pada saat ada kesempatan untuk kalian berbicara atau menyampaikan pendapat, Budiah akan berikan instruksi kepada kalian kapan mikrofonnya bisa dinyalakan. Begitu nggih? Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, nah dari pohon-pohon yang dihasilkan tadi, karena kan bisa menghasilkan berbagai jenis hasil produksi ya, tadi ada meja, kursi, ada almari, ada jendela. Nah, itu merupakan salah satu contoh jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Seperti yang akan Budiah bahas selanjutnya ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, ternyata banyak sekali ya anak-anak usaha ekonomi yang ada di masyarakat kita itu. Ada yang punya usaha toko, kemudian ada yang berdagang, ada yang produksi makanan. Budiah akan tampilkan untuk materi yang jenis usaha ekonomi. Kita akan bahas bersama-sama. Ya. Jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat, anak-anak. Sudah terlihat ya pada layar untuk materinya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, di masyarakat kita itu ada yang mempunyai usaha berupa ternak, kemudian ada yang berjualan di pasar, kemudian ada yang bekerja juga sebagai petani, ada yang bekerja di pabrik juga mungkin, ada yang mempunyai usaha sendiri toko, kemudian ada yang berjualan di warung, ada yang memproduksi makanan. Nah, karena kita wilayahnya bukan di pesisir, bukan di daerah pantai, maka masyarakat kita kelihatannya tidak ada yang mata pencahariannya sebagai nelayan ya. Jadi semuanya rata-rata sebagai pedagang. Baik, kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah bidang pertanian. Bidang pertanian ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Jadi negara kita ini dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi sebutan negara agraris itu karena masyarakat kita banyak yang bekerja sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, ada jagung, kemudian ada ubi, ada kedelai, ada sagu, ada umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Biasanya kalau di dataran rendah, seperti di tempat kita, itu pertaniannya rata-rata menghasilkan padi, kemudian palawija, atau ada kalau palawija itu ada jagung, ada ketela pohon seperti itu. Tapi kalau di dataran tinggi atau di pegunungan seperti di wilayah Tawangmangu, nah itu hasil pertanian mereka kebanyakan sayur dan buah. Karena memang sayur dan buah itu sangat cocok hidup atau dibudidayakan di wilayah dataran tinggi atau pegunungan.
begitu. Jadi di sana itu lebih banyak yang menanam tanaman-tanaman sayuran seperti wortel, ada kubis, kemudian ada sawi dan masih banyak lagi tentunya, nggih. Nah, kemudian anak-anak selanjutnya adalah peternakan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pertanian dan perkebunan, selanjutnya adalah peternakan. Jadi di masyarakat kita selain mempunyai usaha ekonomi pertanian, juga mempunyai usaha peternakan anak-anak. Nah, peternakan itu adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan itu bisa berupa daging, telur, kemudian susu, kulit, dan juga bulu. Nah, jenis peternakan sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan hewan unggas. Kita akan uraikan satu persatu, nggih. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil itu adalah peternakan yang hasilnya ada, seperti contohnya ada kelinci, peternakan kambing, peternakan domba. Nah, itu disebut peternakan hewan kecil. Itu. Kemudian peternakan hewan besar itu adalah budidaya hewan-hewan yang ukurannya besar ya anak-anak ya. Seperti contohnya ada peternakan sapi, peternakan kerbau, dan juga ada juga peternakan kuda. Itu untuk peternakan hewan besar. Nah, selanjutnya yang terakhir peternakan hewan unggas. Tentu saja karena sebutannya peternakan hewan unggas, maka hewan-hewan yang dibudidayakan adalah hewan-hewan yang termasuk hewan unggas. Contohnya ada peternakan ayam, ada peternakan bebek, ada peternakan burung. Nah, seperti itu contohnya untuk hewan unggas. Nah, selanjutnya adalah perikanan. Nah, di sekitar kita mungkin terdapat budidaya, juga salah satu contoh usaha perikanan. Daerah pantai atau yang dekat dengan laut saja ya yang disebut dengan perikanan, bisa juga masyarakat yang mempunyai usaha di sekitar rumahnya yang punya kolam itu juga bisa disebut sebagai usaha perikanan. Kemudian usaha perikanan dua jenisnya, perikanan darat dan perikanan laut. Itu adalah usaha yang memelihara ikan yang diletakkan di kolam yang ada di darat. Ya, perikanan darat itu terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, contohnya untuk perikanan air tawar itu biasanya dilakukan di sungai, di danau, di rawa, di waduk atau di bendungan, bisa juga di kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan biasanya adalah lele, ikan nila, ikan mujair, ikan gurame, ikan mas juga bisa. Gitu. Selanjutnya adalah perikanan laut. Kalau perikanan laut itu adalah usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Budiah ingatkan sekali lagi, ketika mendengarkan penjelasan dari Budiah, mohon tidak berbicara sendiri supaya suaranya Budiah terdengar dengan baik, nggih. Budiah lanjutkan. Perikanan air laut itu adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, di Indonesia sendiri, usaha penangkapan ikan di laut itu dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak sekali hasil tangkapan. Seperti contohnya ada udang, ada kerang. Tidak hanya itu loh anak-anak, ada juga hasil dari laut itu adalah rumput laut, mutiara, dan juga garam juga. Itu bisa menjadi potensi dari laut kita. Tuh. Selain untuk keperluan penduduk atau dijual di dalam negeri, maksudnya di negara kita sendiri, ternyata hasil tangkapan di laut itu bisa juga ditujukan untuk kegiatan ekspor. Jadi tidak hanya dijual di dalam negeri saja, tapi akan dijual ke luar negeri melalui kegiatan ekspor.
atau perdagangan ke luar negeri. Itu. Salah satunya yang menjadi komoditas ekspor di negara kita kemarin adalah lobster. Karena nampaknya lobster yang dihasilkan di lautan di wilayah Indonesia itu diminati oleh negara-negara lain. Jadi lobster bisa diekspor atau dijual ke luar negeri. Begitu. Selanjutnya adalah dari aspek pertambangan, kegiatan tambang atau pertambangan ya. Dilihat dari kondisi wilayah Indonesia, itu negara kita itu banyak sekali mengandung barang-barang tambang anak-anak. Potensi tambang itu melimpah di negara kita. Maka masyarakat Indonesia termasuk pemerintah tentunya memanfaatkan hal ini untuk diambil barang-barang tambangnya. Nah, barang tambang sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral seperti logam, itu contohnya ada emas, ada perak, kemudian ada tembaga, ada timah, bauksit dan nikel. Kemudian ada barang tambang non logam, mineral non logam ya, contohnya ada belerang, ada gipsum, marmer dan batu gamping. Sedangkan barang tambang sumber energi itu adalah minyak bumi contohnya. Minyak bumi yang kemudian diolah menjadi berbagai macam hasil yang salah satunya yang kita manfaatkan untuk kendaraan ya, yaitu bensin. Ya, salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah bensin. Selain itu ada solar, ada aftur, itu hasil dari pengolahan minyak bumi. Selain itu ada juga batu bara dan juga gas alam. Itu. Selanjutnya adalah kehutanan, bidang kehutanan ya anak-anak. Hutan berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan juga menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit anak-anak. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir maupun tanah longsor. Nah, untuk meminimalisasi terjadinya bencana alam di wilayah dihijaukan kembali dengan kegiatan reboisasi atau penghijauan kembali. Jika hutan di Indonesia kembali hijau, kembali banyak pohon-pohonnya, itu akan menghasilkan hasil yang melimpah, bisa menjadi bisa menjadi paru-paru dunia juga. Karena Bu Dia tadi sudah jelaskan ya, hasil hutan tidak hanya udara bersih, tidak hanya oksigen yang kita gunakan untuk bernafas, tapi juga ada hasil lain seperti kayu jati, kayu meranti, ulin, damar, dan rotan. Itu selanjutnya bidang perdagangan. Nah ini mungkin yang banyak di sekitar kita ya anak-anak ya, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, bisa antar negara seperti yang Budia jelaskan tadi dengan kegiatan ekspor impor. Kalau ekspor itu menjual barang dagangan kita ke luar negeri, tapi kalau impor itu membeli barang-barang dari luar negeri dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah industri, bidang industri. Yang terakhir ya, bidang industri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini kata lainnya produksi ya. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, kalau industri perorangan itu biasanya ada contohnya itu home industry anak-anak atau industri rumah tangga. Sedangkan kalau kelompok itu biasanya pada industri-industri yang besar seperti pabrik-pabrik itu ada pabrik makanan, pabrik minuman, pabrik kosmetik dan pabrik pakaian. Itu anak-anak tentang usaha ekonomi yang ada di sekitar kita banyak sekali ternyata ya.
usaha-usaha ekonomi yang berkembang di negara Indonesia, tapi mungkin tidak semua usaha ekonomi itu ada di sekitar kita, anak-anak. Nah, usaha ekonomi yang ada di sekitar kita itu biasanya yang paling banyak ya ada tadi peternakan, kemudian perdagangan, atau apa namanya yang punya usaha toko, warung, ada yang produksi makanan juga begitu. Selanjutnya anak-anak, kegiatan kita setelah kalian menyimak ulasan materi dari Budiah tadi, kita akan belajar menganalisis hasil kegiatan wawancara yang anak-anak lakukan. Budiah mohon izin share sekali lagi untuk PowerPoint yang kedua. Nah, kegiatan kita selanjutnya, anak-anak akan menganalisis hasil wawancara yang sudah anak-anak lakukan. Jadi anak-anak telah melakukan wawancara dengan tetangga di sekitar atau orang-orang yang ada di sekitar masyarakat sekitarnya anak-anak kemarin. Dengan ada yang wawancara kemarin sudah mengirimkan foto dengan Budiah, ada yang wawancara dengan tetangganya yang buka warung, ada yang wawancara dengan tetangganya yang memproduksi keripik belut, ada yang wawancara dengan tetangganya yang punya usaha angkringan, bermacam-macam kemarin ya. Nah, dari hasil wawancaranya anak-anak akan mencoba membuat analisis. Jadi dari hasil wawancara kalian kemarin, cobalah buat analisis yang akan kalian tuangkan pada lembar kerja peserta didik yang ketiga, ya. Lembar kerja peserta didik yang ketiga ada 2 kolom anak-anak. Yang pertama kolom hasil analisis dan kolom kesimpulan. Oke. Dari LKPD yang ketiga ini akan kalian kerjakan dari hasil wawancara kalian. Jadi nanti ada 2 produk yang akan kalian sampaikan kepada Budiah pada saat nanti setelah yang Google Meet yang kedua. Yang pertama laporan hasil wawancara, yang kedua adalah analisis hasil wawancara dengan masyarakat sekitar. Jadi ada 2 LKPD ini yang akan kalian siapkan gitu. LKPD-nya sudah Budiah sampaikan kemarin nggih. Jadi pada saat kegiatan asinkronus nanti anak-anak akan menulis pada kolom hasil analisis dan kesimpulan. Jadi cobalah kalian analisis dari hasil wawancara itu, kalian tulis pada kolom ini, kesimpulannya kalian tulis pada kolom di bawahnya. Waktunya untuk mengerjakan LKPD yang ketiga atau proyek ini, waktunya sekitar 15 menit. Anak-anak tidak usah tutup Google Meet-nya, masih tetap di Google Meet. Silakan ditulis saja pada LKPD-nya. Begitu anak-anak, apakah ada pertanyaan? Jadi untuk LKPD halaman yang terakhir, LKPD yang ketiga ini ada 2 kolom ya, hasil analisis dan juga kesimpulan. Yang pertama untuk analisisnya anak-anak bisa lihat pada laporan hasil wawancara, nanti anak-anak analisis sendiri masing-masing, kalian tulis sendiri, kesimpulannya juga sama. Begitu, silakan boleh tutup kameranya boleh ditutup untuk menghemat kuota. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi presentasi pada pukul 9:10 menit. Silakan. Mulai dari sekarang dikerjakan.
Iya, iya, iya. Yang masih nungguin Elite Bank diskon. Plan Sultan mana suka diskon-diskon, tanda diskon. Halo Mas Faiz, karena masih mengerjakan, tolong ya jangan berbicara sendiri nggih. Nggih, Bu. Sudah, Bu. Mbak Laili belum, Bu. Baik, ada yang sudah, ada yang belum. Mohon ditunggu sebentar sambil menunggu teman-temannya yang lain selesai. Bagi yang sudah selesai, dibaca kembali jawabannya. Nanti dipresentasikan atau dibacakan. Begitu nggih? Nggih, Bu. Ojo tole lagi nggarap tugas Mbak Lili. Bu.
Apakah sudah selesai anak-anak? Dah. Ada yang belum? Sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, oke, Bu Dia, beri waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi, nggih. Yuk, guys. Anak-anak cukup lihat laporan hasil wawancaranya. Yang disiapkan proyeknya adalah laporan hasil wawancara dan hasil analisis. Sudah, Bu. Kucing karang seloan. Pep kok diskon? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai kegiatan asinkronus Bu Dia akhiri, silakan semua kameranya dinyalakan. Semua kameranya dibuka, dinyalakan semuanya. Kita akan lanjutkan kegiatan kita untuk kegiatan presentasi hasil dari analisis yang sudah anak-anak buat dari hasil laporan wawancara. Kita akan mulai untuk kegiatan mempresentasikan hasil analisis pada kegiatan wawancara dengan pelaku usaha ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Sudah siap, anak-anak? Sudah siap?
Ya, oke, baik. Bu Diah berikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan hasil analisis dari kegiatan wawancara dengan pelaku usaha ekonomi di lingkungan kalian ya. Untuk kesempatan yang pertama Bu Diah berikan pada Mas Arya Mukti. Silakan Mas Arya Mukti dibacakan untuk hasil analisis dan kesimpulannya dari hasil wawancaranya. Silakan. Sebelum Mas Arya Mukti membacakan, kemarin Mas Arya Mukti wawancara dengan Sinten, dengan siapa? Dan usaha ekonominya apa? Namanya siapa kemarin yang diwawancarai? Mic-nya dinyalakan dulu, Nak. Mic-nya dinyalakan dulu, mikrofonnya dinyalakan dulu. Nggih, baik. Iya. Dengan Sinten, Mas? Kemarin wawancaranya? Oh ya, usaha ekonominya apa, Mas? Berjualan. Oh ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saja dibacakan hasilnya. Teman-teman yang lain, mohon untuk dimatikan mikrofonnya dulu. Berikan kesempatan untuk Mas Arya Mukti menyampaikan hasil wawancaranya, nggih. Tolong Mas Faiz dimatikan dulu, nggih. Silahkan Mas Arya Mukti dibacakan hasil analisisnya. Adalah seorang produsen 10 tahun beliau di pandemi ini daya beli masyarakat masih tinggi. Kesimpulannya, usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Arya Mukti untuk laporan wawancaranya dan juga hasil analisisnya. Nanti Bu Diah ulas, kita lanjutkan dulu dengan teman yang lain. Selanjutnya yang akan membacakan adalah Mbak Marwah. Silakan Mbak Marwah, tolong dibacakan hasil analisisnya dan juga Bu Santi adalah seorang pedagang warung gastronomi. Beliau menekuni usahanya selama 1 tahun. Produk yang dijual adalah frozen food, pop ice, kopi, mie, burger. Dalam sehari beliau bisa menjual dengan lumayan. Kesimpulan, usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mbak Marwah yang sudah wawancara dengan salah satu tetangganya yang ternyata berjualan banyak sekali makanan ya. Tadi ada frozen food, kemudian ada jajanan-jajanan. Nah, ternyata dari usaha ekonominya beliau itu bisa meningkatkan ekonomi dan bisa meningkatkan itu ya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya teman yang lain yang akan membacakan adalah Mbak Jihan. Silahkan dibacakan laporannya. Oke, baik Mbak Jihan nampaknya mengalami kendala sinyal ya ini. Selanjutnya silahkan dibantu Mbak Laili. Silahkan Mbak Laili melanjutkan. Bu Sri Lestari adalah seseorang pedagang jajanan. Beliau berdagang jajanan sudah sejak 3 tahun. Jajanan yang dijual antara lain es pop es, sosis, tempura, roti bakar, ciki. Selain itu, beliau juga menjual tahu penyet. Beliau bersyukur di tengah pandemi ini daya beli masyarakat masih tinggi. Kesimpulan,
Usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laili yang sudah wawancara juga dengan tetangga di sekitarnya. Yang sudah diwawancarai adalah yang penjual jajanan ya tadi ya. Meskipun di masa pandemi masih laris begitu ya Mbak Laili ya. Baik, terima kasih Mbak Laili. Kita berikan lagi kesempatan untuk teman kita untuk membacakan hasil wawancaranya. Silahkan Mbak Syakira. Mbak Syakira, silahkan Mbak Syakira. Kir-kir analisis. Kir-kir tadi kiri. Mbak Mas Faiz, ayo Mas Faiz tidak boleh begitu nggih. Berikan kesempatan untuk Mbak Syakira dulu. Berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun di tengah pandemi terus berdagang. Kesimpulan, berdagang adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Syakira. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Syakira. Juga sudah melakukan dengan pelaku usaha ekonomi, seorang pedagang ya. Meskipun di tengah pandemi, dagangannya masih laku dan masih diminati oleh pembeli. Juga salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, begitu ya Mbak Syakira tadi ya. Terima kasih Mbak Syakira. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kesya, silahkan Mas Kesya dibacakan laporan dan juga analisisnya. Menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari. Menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Mas Kesya melakukan wawancara kepada siapa? Dengan siapa Mas namanya? Gue kok. Putih. Oh ya, seorang pedagang juga nggih? Nggih. Nggih, kita lanjutkan dengan teman berikutnya. Silahkan Mas Dava. Mas Dava, ayo dibacakan hasil caranya beserta analisisnya, Mas. Tabel. Tabel adalah pelaku usaha pedagang adalah listrik. Beliau usaha tahun 2016 alat listrik yang dijual lampu, kabel, sepundak, dan lain-lain. Beliau bersyukur masa pandemi daya belinya masyarakat masih ada. Kesimpulan, usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Mas Dava. Nggih, terima kasih ya Mas Dava sudah menyampaikan hasil wawancaranya beserta analisisnya. Tadi Mas Dava mewawancarai salah satu pelaku usaha ekonomi yaitu dengan seorang tetangganya yang mempunyai usaha toko listrik ya, alat-alat listrik ya tadi Mas Dava ya. Nggih, biasanya mungkin kalau di masa yang sekarang ini mungkin usahanya juga laku begitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillahnya masyarakat masih masih minat untuk membeli di toko tersebut daripada di toko lain begitu. Oke, satu lagi sebelum Bu Diah bahas di kesimpulannya, satu lagi yang akan membacakan adalah Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Eka putih kalian satu gaming. Oh baik, Mbak Angel nampaknya belum ini ya, tidak bisa terdengar suaranya. Mas Faiz dari tadi nampaknya ingin menyampaikan ya Mas Faiz ya. Baik, Buya berikan Faiz, silakan Mas dibacakan hasil wawancaranya beserta kesimpulannya. Mbak Datu sudah jual selama 3 tahun di koperasi ada energen, susu, fulu, es,
ikan, es sulit, dan kacang hijau. Dan semuanya. Ada kopi dan ada mie gelas. Sudah. Semuanya ada. Sudah, Mas Faiz? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Oke, baik. Tadi Mas Faiz mewawancarai salah satu pemilik toko juga. Beliau mempunyai banyak sekali dagangan yang dijual ya. Ada tadi pop es, kemudian ada energen, ada macam-macam beraneka minuman ya tadi ya Mas Faiz ya. Ya. Baik anak-anak. Ya, oke. Selanjutnya, terima kasih sekali sudah melaporkan kepada Budi ya hasil wawancara dari kalian beserta analisisnya. Nah, ternyata pelaku usaha ekonomi yang ada di sekitar kalian itu rata-rata adalah seorang pedagang, nggih. Rata-rata seorang pedagang yang di masa pandemi ini tetap berusaha untuk buka warung. Alhamdulillah tadi dari hasil wawancara kalian masyarakat masih bisa berjualan begitu ya dengan hasil yang alhamdulillah lumayan begitu tadi kata anak-anak tadi. Nah, dari hasil analisis yang sudah anak-anak sampaikan tadi, ternyata kita bisa ambil dari hasil analisisnya, kesimpulannya adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Utamanya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan yang lebih meningkat lagi mereka bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Begitu untuk kesimpulan dari yang kalian lakukan ya, kegiatan wawancara dengan pelaku usaha ekonomi. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi. Budia sudah menyiapkan soal yang sudah Budia kirimkan ke berupa Google Form ya. Link ini akan Budia kirimkan WhatsApp grup, silahkan nanti bisa dibuka untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian coba kerjakan soalnya di Google Form. Nanti kalian bisa sudah mengetahui skor yang kalian peroleh berapa. Dia akan share linknya di grup nggih anak-anak nggih. Silakan bisa kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya selama 10 menit. Nanti Budia akan cek soal mana yang paling banyak salah dari kalian. Misalnya ada soal-soal itu yang belum banyak yang benar nanti akan Budia bahas. Begitu ya. Silahkan bisa dicek di WhatsApp grup. Budia sudah kirimkan linknya. Ya, sudah anak-anak, sudah terkirim di grup kelas. Silakan bisa dicek, bisa dibuka tanpa mematikan Google Meet, bisa nanti dikerjakan. Google Meet-nya masih tetap menyala. 10 menit dari anak-anak, 10 menit dari sekarang ya anak-anak ya, nanti bisa langsung dicek skornya mendapatkan berapa dan nanti kita bahas soalnya. Gitu, silakan. Selesainya kapan Bu? Lama banget biasanya. Gak asik Bu selesainya. Sekaligus melakukan evaluasi Mas Faiz, jadi nanti nilainya bisa diketahui. Silakan dikerjakan dulu.
Oke, sudah ya. Nampaknya ini udah banyak yang masuk. Dari hasil evaluasinya, kita langsung bahas soalnya saja, anak-anak. Yuk, kembali kepada Google Meet. Kembali kepada Google Meet. Silakan anak-anak nyalakan kameranya. Oke. Dari yang kalian kerjakan, Budi cek ini tadi dari hasilnya rata-rata nomor 8 dan nomor 9 masih salah. Ya. Ada yang masih belum memahami untuk nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8, Budi bacakan soalnya. Peternakan memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah juga berupaya untuk memajukan hasil peternakan. Di bawah ini yang merupakan contoh usaha dalam memajukan bidang peternakan adalah yang benar jawabannya yang A. Memberikan bantuan bibit unggul. Jadi salah satu usaha yang bisa membantu orang peternak adalah yang A. Kemudian yang nomor 9, hutan memiliki banyak manfaat. Hutan sebagai tempat hidup bermacam-macam flora dan fauna. Hutan juga sebagai tempat resapan air sehingga dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Selain itu, hasil hutan juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Di bawah ini hasil hutan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kecuali, berarti yang bukan ya. Yang bukan adalah tanaman hias. Jawabannya yang tanaman hias, yang E. Baik, ini udah ada beberapa yang masuk. Ada yang dapat 100 juga, ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 80 lagi. Enggak apa-apa. Sudah berhasil untuk melaksanakan evaluasi dengan nilai yang di atas KKM. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar yaitu mencari informasi dalam teks. Tadi anak-anak sudah bisa untuk menemukan informasi-informasi penting yang dapat dalam suatu teks tertulis. Anak-anak juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat sekitar kita. Anak-anak tadi juga bisa melaksanakan menganalisis hasil wawancara dengan pelaku usaha ekonomi, dan anak-anak juga sudah mempresentasikan hasil analisis kalian dengan sangat baik. Terima kasih sekali. Hari ini sudah luar biasa sekali anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, dengan tertib. Nah, sebelum Budiah akhiri, mungkin ada pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Apakah semuanya sudah paham? Betul nggak Bu yang tadi Bu? Bagaimana Mas Faiz, suaranya kurang jelas? Tugasnya yang tadi yang anu Bu yang hasil wawancara sama kesimpulan yang dipindahin tadi difoto nggak Bu? Sudah ya, oke, nanti kalian foto dan dikirimkan ke WA-nya Budiah, nggih, seperti biasa ya. Oke, baik anak-anak, karena sudah tidak ada pertanyaan dari kalian, sebelum Budiah tutup, Budiah ingatkan sekali lagi untuk kalian semuanya supaya tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini adalah upaya kita untuk bisa terhindar dari virus COVID-19 ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Begitu anak-anak, dan kita harus tetap bersyukur sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya anak-anak dan keluarga bisa terus diberikan kesehatan dan terlindungi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Budiah rasa sudah cukup, sudah selesai. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran Google Meet berikutnya dengan materi-materi yang lain. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan oleh kelompok. Begitu, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, terima kasih yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri bersama dengan membaca doa.
Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih Budia ucapkan sekali lagi. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sebelum Budiah akhiri dengan membaca salam, silahkan dibuka dulu semua kameranya. Budiah ambil untuk dokumentasi ya, seperti biasa. Yuk, nyalakan semua kamera, angkat jempolnya, senyum. Yuk. Mas Arya Dwi belum terlihat wajahnya. Oke, Budiah hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak. Budiah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung meninggalkan Google Meet.